Hingga 30 September 2025, pendapatan jasa Temas tercatat sekitar 3,19 triliun rupiah, turun sekitar 0,93 secara tahunan, mencerminkan tantangan penurunan permintaan tertentu di tengah dinamika industri pelayaran dan logistik. Ya pemirsa, Temas optimistis raih pertumbuhan 5-10% di akhir 2025 meski kinerja masih tertekan. PT Temas Tbk mencatat kondisi kinerja yang kurang menggembirakan sepanjang 9 bulan pertama 2025 dengan pendapatan jasa turun tipis dan laba tercatat melambat dibanding periode yang sama di tahun lalu. PT Temas Tbk mencatat kondisi kinerja yang kurang menggembirakan sepanjang 9 bulan pertama 2025. Meski demikian, manajemen tetap optimis target pertumbuhan antara 5% hingga 10% tetap realistis, mengacu pada prospek permintaan jasa angkutan dan logistik yang mulai menggeliat menuju akhir tahun. Harapan pertumbuhan itu juga didukung oleh rencana perusahaan untuk memperkuat kapasitas armada dan operasional menjelang 2026 guna memaksimalkan peluang pasar. Hingga 30 September 2025, pendapatan jasa Temas tercatat sekitar 3,19 triliun rupiah, turun sekitar 0,93 secara tahunan, mencerminkan tantangan penurunan permintaan tertentu di tengah dinamika industri pelayaran dan logistik. Di sisi laba, perusahaan meraih 365,46 miliar, turun hampir 10% year on year, menunjukkan bahwa bottom line masih terdampak oleh tekanan biaya dan volume layanan. Meski demikian, manajemen menilai basis pendapatan dan struktur biaya yang adaptif memberikan ruang bagi pencapaian target akhir tahun, khususnya jika tren permintaan pulih di kuartal keempat. Untuk mengejar target pertumbuhan, Temas menyiapkan investasi sekitar 2 triliun rupiah yang difokuskan pada pengadaan kapal baru dan sarana pendukungnya, termasuk untuk layanan logistik terpadu. Penambahan armada diproyeksikan bisa meningkatkan frekuensi layanan dan efisiensi operasional, sekaligus memperluas jangkauan rute pelayaran ke wilayah yang lebih luas. Langkah ini menjadi bagian dari strategi korporasi untuk mengantisipasi momentum peningkatan permintaan musiman di penghujung tahun dan menjelang 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, sementara itu menanggapi adanya protes dari kalangan buruh terkait besaran upah minimum provinsi yang telah ditetapkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan formulasi penetapan UMP tahun 2026 telah mempertimbangkan indikator ekonomi seperti inflasi hingga pertumbuhan ekonomi di setiap daerah. Erlangga menegaskan perhitungan besaran UMP tahun 2026 telah berdasarkan indeks alfa 0,5 hingga 0,9. Hal ini bertujuan agar para pekerja dapat memperoleh upah sesuai kebutuhan dan kenaikan harga sesuai kebutuhan sehari-hari. Pertama, UMP itu kan adalah upah minimum yang besarannya sudah diputuskan, ada formulasinya, yaitu inflasi plus indeks dikali pertumbuhan ekonomi di provinsi atau kabupaten masing-masing. Nah, tentu ini menjadi patokan agar para pekerja itu mendapatkan upah sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan daripada harga-harga di masyarakat. Oleh karena itu, karena ini merupakan standar minimal, nah tentu kami berharap bahwa usaha akan mendorong salary ataupun pengupahan berbasis produktivitas sehingga nanti itu seiring dengan produktivitas dari PT Pertamina Hulu Energi menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan gas bumi di tengah transisi energi. PHE menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan suplai, kepastian permintaan dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung ekosistem gas bumi nasional. PT Pertamina Hulu Energi menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan gas bumi di tengah transisi energi. Menurut Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Komersial PHE Edi Karyanto, Pertamina Hulu Energi secara konsisten menjalankan perannya untuk memastikan ketersediaan energi nasional terutama gas bumi seiring pertumbuhan kebutuhan energi domestik. Edi memastikan dalam pengembangan gas bumi, PHE menekankan pentingnya sinkronasi antara perencanaan suplai,
kepastian permintaan dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung ekosistem gas bumi nasional. Pendekatan ini diharapkan memperkuat keberlanjutan investasi sekaligus menjaga keandalan pasokan energi. Ini melihat bahwa kebutuhan ke depan gas masih cukup dibutuhkan, cukup memberikan prospek dan tentu juga sejalan dengan asa cita, maka bertumbuh juga investasi gas kita, pengembangan gas kita. Tadi sampaikan baik itu dari eksplorasi tentunya yang semakin naik. Kedepan Pertamina Hulu Energi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar pengembangan gas bumi selaras dengan kebijakan energi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. PT Pertamina Hulu Energi menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan gas bumi di tengah transisi energi. PHE menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan suplai, kepastian permintaan, dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung ekosistem gas bumi nasional. PT Pertamina Hulu Energi menegaskan komitmennya dalam memperkuat ketahanan energi nasional melalui pengembangan gas bumi di tengah transisi energi. Menurut Direktur Perencanaan Strategis Portofolio dan Komersial PHE Edi Karyanto, Pertamina Hulu Energi secara konsisten menjalankan perannya untuk memastikan ketersediaan energi nasional, terutama gas bumi, seiring pertumbuhan kebutuhan energi domestik. Edi memastikan dalam pengembangan gas bumi, PHE menekankan pentingnya sinkronasi antara perencanaan suplai, kepastian permintaan, dan kesiapan infrastruktur untuk mendukung ekosistem gas bumi nasional. Pendekatan ini diharapkan memperkuat keberlanjutan investasi sekaligus menjaga keandalan pasokan energi. Ini melihat bahwa kebutuhan ke depan gas masih cukup dibutuhkan, cukup memberikan prospek dan tentu juga sejalan dengan asa cita, maka bertumbuh juga investasi gas kita, pengembangan gas kita. Tadi sampaikan baik itu dari eksplorasi tentunya yang semakin naik. Kedepan Pertamina Hulu Energi berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lain agar pengembangan gas bumi selaras dengan kebijakan energi nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2026 naik dari 5,3 juta menjadi 5,7 juta rupiah per bulan. Penetapan kenaikan upah ini dilakukan setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh dan Pemprov DKI Jakarta. Setelah rapat beberapa kali di Dewan Pengupahan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah DKI Jakarta, telah disepakati untuk kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta atau UMP tahun 2026 sebesar Rp5.029.876. UMP sebelumnya sebesar Rp5.396.761, maka kenaikannya sebesar 6,17% atau Rp333.100.